warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya Kaila Halimatus Sadiah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dynamic routing di modul kedua dengan pembahasan Cisco routing. Kita langsung saja masuk ke dynamic routingnya. Pengertian dynamic routing maksud saya. Dynamic routing yaitu metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Maksud dari protokol dinamis ini adalah mengisi IP dengan secara otomatis ya teman-teman. Kalau kemarin static routing itu diisi dengan manual ya. Lalu di sini juga ada jenis berdasarkan area atau lingkup. IGP atau Interior Gateway Protocol yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS Autonomous System, yaitu RIP, EIGRP, OSPF, IS. EGP atau Exterior Gateway Protocol yaitu untuk routing antar organisasi atau antar AS, yaitu BGP bisa disebut dengan Border Gateway Protocol. Lalu di sini juga ada dynamic berdasarkan cara kerjanya. Distance vector yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik seperti RIP atau EGRP. Lalu di sini ada link state yaitu router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma atau Dijkstra. Contohnya OSPF dan ISIS. Lalu yang ketiga ada hybrid atau kombinasi distance vector dan link state yang disebut juga EIGRP. Lalu di sini ada komponen dasar dalam dynamic routing. Yang pertama yaitu neighbor atau router lain yang saling bertukar informasi routing. Yang kedua ada metrik, yaitu nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Yang ketiga ada routing table, yaitu tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Yang keempat ada algoritma yaitu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya itu Dijkstra, Bellman, Ford. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian dari EIGRP. EIGRP itu singkatan dari Encoded Interior Gateway Routing Protocol, adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. EIGRP adalah pengembangan dari IGRP Interior Gateway Routing Protocol. Yang kedua termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Lalu selanjutnya cara kerja dari EIGRP. Nah, EIGRP itu bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Nah, langkah kerja itu yang pertama neighbor discovery, yang kedua router EIGRP saling mengenali atau membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan hello. Yang ketiga topologi exchange, yang keempat setelah terhubung router saling bertukar tabel topologi atau berisi semua route yang diketahui. Yang kelima ada route calculation. Lalu yang keenam ada EIGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Yang ketujuh ada routing table update. Lalu yang kedelapan ada jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan atau bukan seluruh table yang dikirimkan ke router tetangga atau membuat EIGRP efisien. Oke, jadi itu pengertian dan cara kerja dari EIGRP. Nah, sekarang kita akan langsung implementasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer atau konfigurasi dan cara kerja EIGRP-nya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasinya ya, teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan perangkat yang dibutuhkan ya. Ada 2 router, 2 PC, dan untuk media transmisinya ada kabel otomatis ya. Nah, di sini juga untuk IP PC-nya, IP address-nya untuk PC ya. Itu ada 110.110.110.2/24. Untuk IP gateway-nya ini ada 110.110.110.1. Untuk IP jalurnya 11.1/30 dan ini 11.2/30. Ini 120 untuk IP gateway-nya .1 110.1. Untuk PC kedua IP PC-nya 120.2/124. Nah, sekarang saya akan langsung
memasukkan IP-nya terlebih dahulu sebelum kita konfigurasi ke metode EIGRP. IP configuration 110.110.110.2. Nah, kita ubah subnet max-nya 255.255.0 ya. Lalu gateway-nya kita ganti ini ya. Ini 110.110.110.1. Oke. Lalu lakukan hal yang sama pada PC kedua ya. (120) ya kan? 120.120.120.2. Enter. Di sini 255.0. Lalu DG-nya 120.120.120.1. Oke. Nah, sebelum kita konfigurasi ke EIGRP, kita mau menyalakan portnya terlebih dahulu. Masuk ke router, mode CLI. Seperti biasa ya, di sini sebelum ke enable, ketik no. Ntar lagi, enable, configure terminal, interface GIG 0/ yang mengarah ke router 1 ya, ini GG 0/0. Bentar. Lalu no shut untuk menyalakan, enter, lalu IP add 110.110.110 menggunakan IP gateway ya, yang ini .1 255.255.255.25 0 ya, 0, lalu enter, lalu interface GIG 0/ yang mengarah ke router 2 GG 0/1 ini ya teman-teman. Enter, lalu masukkan no shutdown, enter, IP add 11.11.1 255.255.255.252. Seperti biasa kita pakai /30 ya. Jadi, enter. Oke, lakukan hal yang sama pada router kedua ya. Mode CLI, tick no, enter, enable, configure terminal, interface GIG 0/1 ya. Lalu no shutdown, IP add 120.120.110.1 255.255.255.0. Lalu interface GIG 0/ yang mengarah ke router 1 itu 0/0 ya. Lalu no shutdown, enter, IP add 11.11 IP jalur yang untuk router 2 ya, berarti 11.2 255.255.255.252. Oke. Sudah ya. Skip. Nah, ini sudah menyala ya untuk portnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat EIGRP, konfigurasi EIGRP. Masuk ke router 1. Nah, di sini kita enter dulu. Lalu ketikkan exit terlebih dahulu ya. Lalu kalian masukkan perintah router tanda tanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada BGP, Border Gateway Protocol, EIGRP atau CANCAT Interior Gateway Routing Protocol. Lalu di sini ada OSPF, Open Shortest Path First.
Lalu di sini juga ada RIP, Routing Information Protocol. Nah, di sini kita akan menggunakan metode EIGRP ya. Kalian perintahkan di sini router EIGRP tanda tanya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada autonomous system number, berarti kita harus menentukan number dari angka 1 sampai 65.535. Ya, kita mau menggunakan satu saja ya. Bentar. Lalu kalian perintahkan network. Networknya memakai IP jalur yang ini. Sini. 11.11.11.0 ya. Karena memakai network. Oke, enter. Lalu masukkan network 110.110.110.0. Enter. Oke, kita lanjut juga ke router 2. Lakukan hal yang sama ya, teman-teman. Sini kita exit. Lalu masukkan router EIGRP 1 ya, karena EIGRP ini autonomous system numbernya harus sama. Jadi kita gunakan 1 ya, seperti tadi, sama. Jadi 1, lalu masukkan network 11.11.11.0 ya di router 2. Nah, kalau ada perintah dual 5 in BR change, berarti ini sudah terbentuk ya teman-teman EIGRP-nya. Lalu kita enter, masukkan network terus 20.120.110.0. Enter. Oke. Nah, kita akan mengecek route-nya. Di sini perintahkan do show IP route. Enter. Nah, oke teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada di 110.110.110.0/24 yang berarti di itu adalah EIGRP. Seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk mengecek IP route-nya. Nah, lalu bagaimana cara kita cek IP neighbor-nya? Nah, kalian langsung saja perintahkan do show IP EIGRP NAIC. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada EIGRP 11.11 yang IP jalur untuk router 2. Lalu GIG portnya yang menyambungkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lah, ini sudah kita konfigurasi, berarti kita langsung saja cek menggunakan surat. Apakah dia valid atau successful. Kita kirim PC 1 ke PC 2. Nah, ini kita tunggu, kita klik. Nah, ini successful ya teman-teman. Lalu kita kirim surat dari PC 2 ke PC 1. Nah, ini juga sama ya teman-teman, successful. Lalu kita akan coba ping ya. Ping IP PC 2. Masuk PC 1. Lalu command prompt ping 120.110.110.2. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah terbentuk jaringan EIGRP-nya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi itu konfigurasi daripada EIGRP-nya. Agak belibet ya, mohon maaf. EIGRP-nya. Lalu kita akan lanjut saja ya ke materi selanjutnya, yaitu OSPF. A few moments later. Nah, materi OSPF atau disebut juga Open Shortest Path First. OSPF yaitu protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan yang satu mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, yang kedua menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra seperti SPF atau Shortest Path First. Lalu selanjutnya di sini ada tipe protokol
dari OSPF, yaitu ada tipe protokol link state, algoritma Dijkstra seperti SPF algoritma, routing metric atau cost atau berdasarkan bandwidth. Open standard yaitu tidak hanya untuk router Cisco. Konvergensi cepat yaitu cepat mendeteksi perubahan jaringan. VLSM atau CIDR support yaitu mendukung subnet max variabel. Yang terakhir ada autentikasi yaitu dapat menggunakan password untuk keamanan. Seperti itu. Lalu ada area dalam OSPF. OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien, seperti area 0 atau backbone area, yaitu area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Area lain not backbone, yaitu area tambahan untuk membagi topologi lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada network discovery, yaitu router membentuk hubungan agency, yaitu menggunakan paket hello. Yang kedua ada database exchange, yaitu bertukar informasi link state atau LSA. Yang ketiga ada SPF calculation, yaitu menghitung jalur terbaik. Nanti ada perhitungan di dalam kategori OSPF ini. Yang keempat ada routing table update, yaitu menambahkan route terbaik ke tabel routing. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada hello, yaitu mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Yang kedua ada DBD, yaitu database description, yaitu deskripsi singkat LSDB. Yang ketiga LSR atau link state request, yaitu meminta informasi LSA tertentu. Yang keempat ada LSU, link state update, yaitu mengirimkan LSA baru. Lalu ada LSA CK, acknowledgement, yaitu konfirmasi penerimaan LSA. Oke, jadi itu materi dari OSPF-nya. Lalu kita akan konfigurasi juga pada jaringan OSPF dan cara kerja OSPF-nya, seperti itu. Kita lanjut ke aplikasinya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasinya lagi ya teman-teman. Nah untuk konfigurasi atau topologinya sama seperti metode EIGRP. Nah kita memakai IP address yang sama, IP gateway yang sama, dan IP jalur yang sama. Nah, kita mau masukkan IP-nya terlebih dahulu. Desktop, IP configuration, 10.10.110.10.2, enter. Lalu 255.255.0. Lalu di sini masukkan IP gateway 10.10.10.1. Oke, PC keduanya anggap ini PC kedua ya teman-teman. PC 1 dan PC 2. 110.110.2. Lalu 255.255.0. Masukkan IP gateway-nya 20.110.110.1. Oke, sudah. Kita nyalakan portnya dulu ya sebelum ke konfigurasi OSPF. CLI, Techno, Enable, Configure Terminal, Interface, GIG 0/0 ya yang mengarah ke port tadi. Lalu no shut. Lalu masukkan IP add 110.110.110.255.255.0. Lalu interface GIG 0/1 yang mengarah ke router 2 ya. Enter. Lalu no shutdown. Nah, di sini tambahkan IP add 11.11.11.1 255.255.255.252. Oke, enter. Nah, kita lakukan juga ya sama ke router 2. CLI, Techno, enter, enable, configure terminal, interface GIG 0/1 yang mengarah ke router 1 ya. Lalu
Nah, shutdown, masukkan IP add 120.168.255.255.255.0. Lalu interface GIG 0/0 yang mengarah ke router 1. Enter. Lalu shutdown, masukkan IP add 11.11.11.2 255.255.255.252. Bentar. Oke, kita sudah menyalakan port ya. Lalu kita lanjut ke konfigurasi OSPF. Masuk ke router 1 lagi. Lalu di sini kalian exit dulu. Masukkan perintah router OSPF. Tanda tanya. Nah, di sini sama ya kayak EJRP. Kalau EJRP itu Autonomous System Number, kalau dia proses ID. Sama, dari 1 sampai 65.535. Saya akan gunakan 10. Enter. Nah, lalu masukkan network IP jalur yang pertama, 11.11.11.0. Nah, untuk OSPF ini tidak akan sampai di sini saja, tapi harus menambahkan WCB-nya ya. WCB itu seperti ini, wildcard bits. Nah, jadi kebalikan dari subnet mask. Jadi ada perhitungannya ya. Cara menghitungnya ialah seperti ini. Nah, misalkan ada subnet mask 25, ada subnet mask 255.255.255.255. Nah, subnet mask ini dikurangi dengan subnet yang kita gunakan nih. Nah, di sini yang kita gunakan kan 255.255.255.252 untuk IP yang kita gunakan ya, untuk IP di jalur /30. Nah, lalu kan kalau 255 kurang 25 jadi 0 nih hasilnya. 255 kurangi 25 juga 0 hasilnya. Di sini juga 0 hasilnya ya. Nah, 255 kurangi 252 itu hasilnya 3. Jadi hasil dari pengurangan subnet ini dan subnet yang kita gunakan itu hasilnya 0.0.0.3. Nah, pada intinya jadi 0 itu jadi 255 dan 255 jadi 0. Jadi kebalikan dari subnet ya untuk WCB ini, wildcard bits-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita berarti tambahkan 0.0.0.3 ya, karena kita menggunakan kebalikan dari subnet mask, wildcard bits. Nah, lalu tambahkan area, karena OSPF ini memakai area 0. Oke, enter. Lalu network 110.110.110.0. Di sini 0.0.0.255. Karena di IPPC kita menggunakan 255.255.255.0. Jadi hasil dari akhir 0 ini ada 255 karena kebalikan di subnet ya, ingat teman-teman. Lalu masukkan area 0. Enter. Oke, sudah, kita keluar. Nah, lalu lakukan hal yang sama juga ya pada router kedua ini. Di sini kita exit dulu. Lalu masukkan router SPF. Tanya. Di sini kalau OSPF ini kan proses ID-nya boleh beda ya. Kalau di EJRP itu tadi kan harus sama nih si anonymous system number-nya. Tapi kalau di OSPF ini boleh beda. Sekarang aku menggunakan 5. Oke, sudah. Lalu masukkan network 11.11.11.0. 0.0.0 sama ya teman-teman. Titik 3. Lalu area 0. Bentar. Lalu network 120.120.120. Oke, kita ulang lagi. Network 11.11.11.0 0.0.0.3 area 0. Bentar. Lalu masukkan network 120.120.120.0 0.0.0.255
area 0. Area 0. Oke. Nah, kita akan cek IP root-nya dulu ya. Berarti perintahkan do show IP root. Bentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 110.110.110.0/124. itu berarti artinya OSPF ya, teman-teman. Ini. Seperti itu. Lalu kita akan cek ping nih, kirim surat pada antar PC-nya. Apakah dia successful, apakah tidak? Ini kita hapus dulu ya. Lalu kirim surat antar PC1 ke PC4. Oke, kita tunggu, klik lagi. Nah, dia successful ya, teman-teman. Kita coba ke PC2, ke PC1. Nah, ini juga successful ya, teman-teman. Oke, kita coba ping nih. PC2. 110.110.110.2, enter. Nah, di sini sudah TTA ya, teman-teman, berarti sudah berhasil. Seperti itu, sudah terbentuk jaringan OSPF. Nah, jadi begitu ya, teman-teman, konfigurasi daripada OSPF. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi BGP-nya. A few moments later. Oke, di sini juga ada materi BGP, yaitu Border Gateway Protocol. BGP adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar, yaitu antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis AGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. Jadi BGP ini adalah jaringan yang skalanya lebih besar daripada OSPF dan EIGRP, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada ketentuan BGP, yaitu menentukan route terbaik antara AS atau autonomous system. Yang kedua, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global. Yang ketiga, mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP. Yang keempat, mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Lalu di sini yang terakhir ada IBGP, yaitu external BGP, yaitu antara AS yang berbeda. Lalu di sini juga ada IBGP, yaitu internal BGP, yaitu antar router dalam AS yang sama. Jadi seperti itu ya pengertian daripada BGP. Lalu kita akan konfigurasikan juga pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Cisco lagi ya. Nah, pada konfigurasi BGP ini kita ada sedikit berbeda. Untuk perangkatnya sama dan konfigurasinya juga sama. Untuk konfigurasi BGP-nya berbeda ya. Dan di sini saya menambahkan autonomous system-nya 22 dan autonomous system 23. Untuk autonomous system 22 ini saya gunakan ke router 1 dan 23 ini ke router 2. Karena kan BGP ini kerjanya untuk meremote router sebelah atau router tetangga, seperti itu. Nah, di sini saya mau masukkan dulu IP-nya ya, seperti biasa untuk konfigurasinya. Masuk ke desktop IP configuration, lalu masukkan 110.110.110.2, lalu 255.255.0. Lalu di sini 110.110.110.1. Saya percepat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyalakan port dan memasukkan masing-masing IP ya pada PC. Lalu kita masuk ke router satu lagi. Di sini kita enter, exit, lalu masukkan router BGP tanda tanya. Nah, di sini autonomous system number-nya kita gunakan 22 ya. Karena kita menggunakan BGP 22. AS22, enter. Lalu di sini kita akan masukkan neighbor atau IP tetangga, IP router sebelah. Nah, di sini kita belum memasukkan network,
tapi masukkan IP route sebelah ya. Di sini kalian perintahkan neighbor 11.11.11.2 ya untuk router sebelah. Lalu remote AS23 ya. Bentar. Nah, lalu masukkan networknya. Nah, baru kita masukkan network kita 11.11.11.0. Maxnya 255, pakai max ya sekarang untuk BGP ini. 255.0. Ntar lalu network 110.110.110.0 max 255.255.255.0. Enter. Oh maaf, tipe. Nah, kita akan meremote autonomous system 23 ya. Kita skip. Lalu kita masuk ke router 2. Sini kita exit. Lalu router BGP. Untuk router BGP kita gunakan 23 kan, kita router AS23. Bentar. Lalu di sini masukkan neighbor tangga sebelah ya. IP itu tangga sebelah, neighbor 11.11.11.1. Lalu remote AS22 ya. Enter. Kalau sudah seperti ini berarti ini mau terbentuk ya BGP-nya. Enter lagi. Lalu masukkan network 11.11.11.0 255.255.255.0. Enter. Belum menambahkan max network 11.11.11.0 max 255.255.255.0. Oke. Lalu masukkan network 120.110.110.0 255.255.255. Oh ya maaf, maxnya max 255.255.255.0. Oke, enter. Oke, kita akan cek IP route. Show IP route. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat ada B110.110.110.0.104 yang dimana B ini adalah BGP ya teman-teman, menggunakan protokol BGP-nya. Lalu kita akan langsung kirim surat ya. Ini sudah selesai ya konfigurasi pada BGP-nya. Lalu kita akan kirim surat nih. Kirim surat dari PC 7, PC 8. Anggap ini PC 1 ke PC 8. Nah, kita checklist. Nah, ini sudah successful, oke. Kita cek lagi dari PC 2 ke PC 1. Nah, ini juga successful ya teman-teman. Lalu kita akan ping nih. Ping PC 2 ya. 120.120.120.2. Enter. Nah, ini TTL berarti sudah bisa ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lalu kita masukkan juga ping nih. Command prompt ping 110.110.110.2. Enter. Nah, juga sama ya, sudah bisa atau sudah berhasil. TTL platform ya, sudah berhasil. Oke, jadi itu dia konfigurasi daripada BGP ya teman-teman. Nah, kita akan jelaskan kembali fungsi-fungsi dari EGRP, OSPF, dan BGP. Nah, pada intinya protokol ketiga ini atau EGRP, OSPF, dan BGP ini mengatur jalur pengiriman paket data secara otomatis di antara router. EGRP dan OSPF dipakai untuk mengatur route di dalam perusahaan atau disebut juga IGP ya, atau Interior Gateway Protocol. Nah, sedangkan BGP ini untuk menghubungkan jaringan dalam skala yang lebih besar gitu ya. Jadi sangat besar banget itu guys. Disebut dengan IGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, jadi seperti itu ya pengertian atau fungsi dari
ketiga protokol ini ya. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam konfigurasi, tadi banyak tipe atau bagaimana. Mohon dimaklumi ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya ya teman-teman.